Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayah bunda rahimakumullah, Allah mengkaruniai Masjid Al-Ikram ini seorang imam yang secara standar bacaan sudah pantas menjadi rujukan kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Bapak Ibu rugi kalau tidak menyempatkan diri hadir ke tempat ini belajar kepada Ustaz Adi Kurniawan. Semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi rizkinya, memberkahi ilmunya, memberkahi keturunannya, memberkahi semua yang belajar kepadanya. Jadi ada sebuah aturan dalam membaca Quran. Di antaranya adalah memastikan bahwa huruf yang kita baca tepat pada posisinya. Karena rongga mulut ini Allah ciptakan sesuai dengan posisi huruf Al-Quran. Jadi semakin huruf-huruf Al-Quran diposisikan pada setiap rongga dalam mulut kita, maka semakin berkah hidup kita. Mengapa? Sebab Al-Quran ini firman Allah. Tidak ada ucapan yang lebih agung dan lebih mulia daripada Al-Quran. Rongga mulut ini ciptaan Allah. Maka Allah sediakan semua fasilitas yang dibutuhkan mulut ini untuk melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Kapan lidah ini naik disebut al-isti'la, kapan lidah ini turun disebut al-istifal. Itu semua ada posisinya. Kalau huruf za jangan dibaca da. Huruf da jangan dibaca da, enggak ada da dalam bahasa Arab. Kalau huruf ha jangan dibaca kha. Jangan dibaca ha. Kalau huruf ka jangan dibaca qa. Qa. Jangan dibaca qa. Kalau bapak ibu seikhlas apapun, kalau membaca alhamdulillah pakai huruf apa? Ha. Tapi karena bapak ibu enggak belajar, lalu bapak ibu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Secara suara enak, tapi secara posisi salah karena membaca ha dengan huruf ha. Alhamdulillah. Bergeser huruf Arab itu dari ruang ke ruang, jadi salah kamar namanya. Jadi kalau bapak ibu main pingpong atau main badminton, bola jatuh di kamar yang lain,
Gagal enggak? Gagal. Kalah enggak? Kalah. Nah, sama kalau Bapak Ibu melafalkan huruf Al-Quran, tapi bukan pada kamarnya di mulut ini. Dia maksudnya membaca ha, tapi membaca he. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba baca Alhamdulillah, coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Sekarang Bapak Ibu salah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Kematian bagi Allah. Fatal enggak? Fatal, Bu. Ngeri. Contoh lain lagi, Bu. Ini ya. Bapak Ibu membaca dalam surah Al-Fatihah ada beberapa huruf tasydid. Imam An-Nawawi menghitung bahwa dalam surah Al-Fatihah terdapat 14 tasydid. Inna fil Fatihati arba'ata asyara syiddah. Kata Imam Nawawi, dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid. Di antaranya Bapak Ibu, nih perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baca sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada iya itu ditekan karena ada dua huruf iya di situ, tasydid. Iya. Nah, banyak enggak orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Banyak enggak? Banyak. Kalau membaca iyyaka na'budu, iya, ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Kalau membaca iyyaka, artinya hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Tapi kalau membaca iyyaka na'budu, enggak ada artinya. Iyyaka enggak ada. Yaka enggak ada yaka. Saya cari-cari enggak ada artinya yaka. Yang ada iyyaka. Apa kata Imam An-Nawawi? Faman taraka wahidatan minhunna batalat salatuhu. Siapa yang meninggalkan satu tasydid, salatnya tidak sah. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Bu, ngeri enggak? Ngeri. Berapa tahun kita salat? Sejak kecil kita salat. Makanya Ustadz Ali Kurniawan, Ustadz Ali, mohon Ustadz, pastikan bahwa nanti ini semua sudah lulus surah Al-Fatihah, Ustadz. Karena surah Al-Fatihah rukun solat. Rukun solat. Dan wajib kita membaca. Dan setiap hari kita membacanya berapa kali minimal? 17 kali. Itu minimal, wajib kita membaca. Karena setiap hari kita minimal sholat 17 rakaat. Dan masing-masing sholat wajib kita membaca, masing-masing rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Pak Ustadz, aku sudah tua, malu Pak Ustadz. Masa sudah tua begini belajar Al-Fatihah lagi Pak Ustadz? Orang yang malu belajar Al-Fatihah berarti dia malu masuk surga. Bu, masuk surga malu
Jadi kalau malu masuk surga, masuk ke mana? Nah, kalau mau masuk surga, belajar. Jangan malu. Gak ada istilah malu masuk surga. Belajar. Datangin Ustaz Ali. Ustaz Ali sudah siap nih. Awas, ini Ustaz Ali yang bertanggung jawab. Bu, apa artinya kolbun? Hati. Pinter ibu nih bahasa Arab. Kalau suami ibu bilang anti kolbi, apa artinya bu? Engkau hatiku. Ibu senang nggak? Ibu tersenyum nggak? Ibu bahagia nggak? Ya, wahai para suami, bilang kepada istrinya, anti kolbi, sama-sama. Anti kolbi. Apa artinya? Engkau hatiku. Tapi tiba-tiba suami salah huruf. Dia nggak fasih mengucapkan qaf, dia pakai kaf. Anti kalbi, apa artinya bu? Engkau anjingku. Jadi bahasa Arab itu sensitif sekali. Ada ruangannya di mulut, tidak ada ruangannya. Ka, ko, ka, ko. Ada huruf ruangannya. Salah huruf, salah makna. Dan ada huruf bibir ini yang sering kali salah. Ini huruf bibir ini hanya 3. Wow. Coba pegang mulut, pegang nih lidahnya. Wow. Ba. Mim. Ya. Cukup. Bibir nggak boleh bergerak kecuali hanya 3 huruf ini. Dia boleh munyung kalau dhammah. Itu aja. Selain itu bibir nggak bergerak. Kalau bergerak berarti salah. Nih, ro. Nih coba, ro. To. Nih, to. Lo. Ro. Nggak ada. Wo. Nggak ada begitu. Zo, nggak ada. Ini nggak bergerak nggak? Halo, coba bilang do, coba do. Bagus, banyak yang bagus. Ya, ada do, itu salah aja. Ihdinas siratal mustaqim. Kita jalan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang berhikmat, bukan jalan orang yang berkahi, dan bukan jalan orang yang ngerti. Secara arti tahu. Oke. Sekarang saya ngajak pada ibu, mana Pak Ustaz? Katanya panduan hidup. Mana panduan hidupnya? Nah, di sini butuh namanya bu, ilmu tadabbur. Tadabbur itu satu akar kata dengan dubur. Dubur itu di belakang. Jadi tadabbur itu adalah al-kashfu ma wara'ad dubur, menyingkap apa yang di belakang. Jadi secara makna Bapak Ibu sudah tahu. Tapi gimana cara menjadikan Al-Fatihah ini sebagai panduan hidup? Nah, ini pentingnya ilmu tadabbur. Kata Allah apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak tadabbur Quran? Kalau enggak, hatimu akan tertutup. Perhatikan. Jadi ternyata ilmu tadabbur Quran ini akan membuka hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Seakan Allah mengatakan kalau kamu tidak melakukan tadabbur, hatimu akan tertutup. Sekarang kita tadabbur. Mulai ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, apa maksudnya? Maksudnya
Artinya adalah bahwa tugas kita setiap hari membaca bismillah. Jangan putus. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk mobil, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Apapun. Mau berangkat kantor, bismillahirrahmanirrahim. Mau buka toko, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat berdagang, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas. Jangan lepas. Ini manhaj, ini pedoman seorang hamba Allah, bahwa kita diakui sebagai hamba Allah sejati kalau kita tidak terputus dari Allah. Caranya gimana? Jangan lepas membaca bismillahirrahmanirrahim setiap gerakan kita. Ini manhaj kehidupan. Makanya setiap surah turun ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata para sahabat, ma kunna nadri anna hadhihi surah jadidah amla hatta tanzil ba'da al-basmalah. Kami tidak tahu apakah ini surah baru atau tidak sampai Nabi membacakannya membuka dengan bismillah. Di setiap surah itu bismillah, kecuali surah At-Taubah karena isinya tentang perang. Nah, kalau dibuka bismillah nggak sinkron, makanya surah At-Taubah nggak pakai bismillah. Tapi selain itu semua pakai bismillah. Artinya apa? Hidup kita jangan lepas dari bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Kullu amrin tiba la yubda'u bismillah fa huwa aqta. Apapun persoalan, apapun pekerjaan yang tidak dibuka dengan bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak, terputus. Bapak pekerjaan sehari-hari kantor, pas keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, di hati berniat aku berangkat kantor, maka semua langkah Bapak dari rumah kantor selama di kantor argo pahala berjalan, nggak putus, berkah. Setan nggak mendekat, karena setan mendekat kepada orang yang terputus dari Allah. Kapan terputus? Ketika tidak membaca bismillah. Ini Quran, Pak. Ini yang akan membuat kita bahagia. Dan ini bukti iman bahwa aku beriman kepada Quran. Caranya gimana? Amalkan. Gimana mengamalkan? Ini panduannya. Baca bismillah setiap saat. Semua isi Quran dari awal sampai akhir intinya hanya satu, Pak. Ingin membuat hamba Allah nyambung kepada Allah. Itu saja. Cara nyambungnya gimana? Baca bismillah setiap saat. Nih, ada cerita. Ada pembagian tugas di antara setan. Ada setan yang tugasnya menggerayani keberkahan di sebuah rumah, dan setan lainnya menggerayani keberkahan di rumah lain. Ketika bertemu antar setan itu, ada yang kurus krempeng, ada yang gemuk, gemrot. Ditanya, kamu kenapa kurus? Kata si setan yang kurus ini, saya tugasnya di rumah itu setiap kali dia mau makan, dia baca bismillah. Akhirnya saya gak kebagian. Kalau yang gemuk itu, wah, untung aku di tempat itu, dia gak pernah baca bismillah. Hah, aku senang, aku foya-foya di situ. Nah itu
Halo? Mau menggemukkan setan atau kerempekan setan? Kerempengin itu setan tuh. Kerempengin apa itu? Nah, dibikin gemuk. Apa Bapak Ibu? Kerempengin itu Zionis Israel. Nah, dibikin kaya, terus bikin peluru nembak-nembak saudara kita. Kerempengin boykot, jangan beli barangnya. Halo? Siap? Iya, jangan-jangan kita ngirim bantuan, tapi di saat yang sama kita juga ngirim ke Israel itu bikin peluru tembak-tembakin. Gimana? Lihat apa yang kita beli. Nah, itu setan itu dikerempengin aja sudah berdaya. Kalau sehari-hari kita jangan memberikan kesempatan kepada setan untuk gemuk. Caranya gimana? Baca Bismillah. Kata Nabi, la takun ta'isa syaitan. Gak perlu kamu capek-capek bilang laknat setan, bangsa setan. Gak perlu gitu. Kenapa? Li'annaka idza qulta hadza, kata Nabi. Karena kalau kamu mengucapkan begini, ta'adhama syaitan. Justru setan semakin besar. Kalau kamu bilang laknat setan, justru setan semakin besar. Kata Nabi, balqul, cukuplah kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qulta hadza, kalau kamu mengucapkan ini, tasawwar syaitan, setan mengecil dan lari. Gampang Pak, ini Allah yang ngajarin kau. Kau usah repot-repot Pak, panggil pemburu hantu, gak perlu. Setan gak akan pernah menang dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu mau masuk rumah, itu di pintunya itu sudah banyak berkumpul setan-setan yang tugasnya menggerayangi keberkahan rumah. Jadi itu spesialis Pak, spesialis. Ada yang tugasnya hanya menggerai keberkahan rumah, ada yang tugasnya menggerai keberkahan makanan, macam-macam setan itu, sangat spesialis. Nah, kalau yang masuk Bismillahirrahmanirrahim, udah setan kecil lari, hilang. Tapi kalau yang langsung masuk aja, maka dia langsung bergentayangan dia, membuat penghuni rumah itu dia menjadi orang yang malas. Mau baca Quran, gak kelihatan hurufnya ini. Ya Allah. WA. Baru 3 hari sudah setengah halaman sakit pinggang. 1 halaman kembang betis. Udah nanti minggu depan lagi dah. Gitu. Maunya nonton, main HP. Ini kita ngaji, ada setan nggak? Ada setan gepeng. Siapa yang main HP? Siapa yang main HP nih? Nggak ada ya? Mantap di sini. Luar biasa. Bapak Ibu, itu caranya gimana? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini ngamalin nggak? Insya Allah. Mulai malam ini ngamalin. Ini namanya manhaj kehidupan. Ini Quran, manhaj kehidupan. Ini baru Al-Fatihah Pak. Baru Al-Fatihah sama belum Al-Baqarah. Gimana membaca Al-Baqarah? Ali Imran, An-Nisa itu. Coba kalau kita renungkan itu dahsyat sekali. Jadi yang pertama apa? Bacalah Bismillah selalu. Gimana? Bacalah Bismillah selalu. Apa tujuannya? Jaga hubungan dengan Allah. Tangannya begini. Jaga hubungan dengan Allah. Lagi. Caranya baca Bismillah. Yang kedua, apa ayatnya?
pahamnya kita apa? Sedang apa? Bersyukur. Jadi kalau ucapkan alhamdulillah kita bersyukur. Bersyukur maksudnya apa? Berterima kasih kepada Pak Ibu, Bapak Ibu. Kita untung Bapak diajarin oleh Allah cara berterima kasih. Tadi Ustaz Ali membacakan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan sanggup menghitungnya. Sebab saya ingin tanya, kalau misalkan kita hitung, ya cepat hitung ya, ini jawab ya. Bapak Ibu punya gaji setiap bulan 100 juta. Banyak? Banyak. Kalikan 60 tahun, hitung. Setiap bulan berapa? 56 miliar. Coba kan per bulan 100, setahun berapa? Kalikan 60. 72 miliar. Halo? Ada nggak yang mau menjual ginjalnya 72 miliar? Ayo. Ada. Oke ya Bu, nggak apa-apa. Bapak Ibu dapat penghasilan selama 60 tahun itu 1 triliun. Banyak nggak? Udahlah, 10 triliun dah. Siapa yang mau jual jantungnya 10 triliun? Jantung hati. 10 triliun ada nggak? Nah coba. Nggak ada. Jadi benar kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung dengan Allah, nggak akan bisa berhitung. Apapun. Nah, tapi coba perhatikan, kalau yang manggil bos yang ngasih gaji per bulan 100 juta, hei fulan, malam ini jam 2 kamu ke rumah saya. Siap bos, siap bos, siap bos. Datang nggak? Datang. Tapi coba Allah yang manggil saat tahajud, mikir-mikir, bahkan tahajud subuh aja mikir-mikir. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Jadi sudah Allah ngasih tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, untuk mentaati Allah mikir-mikir. Nah yang begini nggak bersyukur nih. Makanya Bapak Ibu, kewajiban kedua kita apa? Bersyukur. Tangan ini, bersyukur. 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 Ya, bersyukur. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Kedua, bersyukur. Secara lisan kita paham. Alhamdulillah itu lisan. Tapi perbuatan itu harus dibuktikan. Syukur itu gimana maksud syukur? Syukur ini, nih Bu, nih Pak. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu syukur. Misalnya nih, Bapak Ibu kasih peci ke saya, pengennya dipakai di kaki atau di kepala? Di kepala. Oke. Sekarang peci saya pakai di kepala dan Bapak Ibu menyaksikan di TV, di sebuah tayangan, di Instagram, di YouTube semuanya. Wah, Pak Ustadz, peci yang kita kasih dipakai untuk ceramah, pakai khutbah. Bapak Ibu senang? Senang nggak? Senang. Akhirnya mikir, kasih lagi yuk, betul? Gitu. Nah, ini makna ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Gitu. Kira-kira nih,
Allah murka atau tidak kita gunakan mata menonton maksiat? Murkanya murka. Tangan dipakai korupsi, murka. Kaki dipakai ke tempat dosa, murka. Mulut dipakai bentak istri. Oh, istri jangan dibentak, Pak. Halo Pak. Kalau ibu ngomel memang tugasnya. Jangan jadi suami kalau nggak mau diomelin istri. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tugas istri yang ngomel. Betul itu. Jadi suami yang baik itu setiap hari latihan menikmati omelan istri. Itu suami yang baik. Betul Bu? Betul Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua rumah Nabi istrinya ngomel semua. Gak ada yang gak ngomel, Pak. Jadi kita itu semua harus siap-siap menikmati omelan istri. Jadi nanti pulang Pak di depan cermin. Lagi ngapain Pak? Latihan nikmati omelan kamu. Gitu Pak. Jadi jangan sampai salah gunakan. Semua nikmat Allah ini ada perhitungannya. Syukur itu artinya menggunakan nikmat Allah sesuai keinginan Allah. Itu syukur. Secara lisan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Beruntung Pak, Allah ngajarin cara berterima kasih. Nah, banyak agama-agama gak ngajarin cara berterima kasih kepada Tuhannya. Akhirnya macam-macam. Ada yang lempar uang, ada yang gak ada caranya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Makanya Bu, nanti ibu ngajarin suami cara berterima kasih ke ibu. Misalnya, Pak, nanti kalau pulang malam jangan lupa bawa soto ya. Nah, gitu. Jadi ibu kasih tahu, jangan dibikin suami ngarang-ngarang sendiri. Gitu. Kasih tahu konsepnya. Kalau bapak, pokoknya ibu bilang Bu, Pak, papa nggak boleh pegang uang sama sekali. Semua uang milik istri. Gitu. Betul Bu? Suami semua uang milik istri. Betul kan? Istri istana suami, tempat rehat istimewa. Luar biasa tuh. Jadi pokoknya punya istri syukurin. Jangan dibanding-bandingkan istri dengan istri orang lain, jangan. Karena istri kita itu dari Allah sudah, pilihan Allah. Ibu juga jangan banding-bandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Jangan, terima kekurangannya. Kalau bapak ibu cari pasangan yang sempurna, gak akan pernah bersyukur. Gak akan pernah dapat. Masih ingat gak ada mafruḍat? Man talaba akhan bila aibin, laqiya bila akhir. Siapa yang mencari teman tanpa aib, dia tidak akan pernah mendapatkan teman. Mencari pasangan sempurna, gak akan pernah dapat sempurna. Semua kita banyak kekurangannya. Maka terima bahwa ini istriku, pilihan Allah, sudah. Gak usah lihat-lihat yang lain Pak. Halo Pak. Halo. Masih mau nyari yang lain? Sudah berapa Pak? 2. Yang ketiga apa? Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Yang maha pengasih dan maha. Loh, kenapa kok diulang lagi? Padahal sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok ada Rahmanir-Rahim lagi? Nah, di sini penegasan. Jadi di sini bahwa semua yang datang dari Allah
pasti dari kasih sayangnya. Pak Ustadz, sakit gigi, masa Allah sayang? Iya. Sakit perut, masa Allah sayang? Iya. Pokoknya semua yang datang dari Allah pasti dari kasih sayangnya. Makanya jangan prasangka buruk kepada Allah. Mulai sekarang positif. Gimana cara positif? Mau gigi kok sakit? Coba. Oh, ibu waktu nggak sakit biasa aja kan? Ya. Tapi ketika sakit, Allah, Allah, benar? Nyebut nama Allah kan? Nah itu positif. Allah, Allah. Waktu sakit nggak bilang Allah. Nah, Allah ibu supaya sering nyebut nama Allah. Itu. Ambil positifnya itu. Kullu ma qaddarahu Allah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Tidak ada yang Allah takdirkan tidak baik, tidak ada. Semua baik. Saudara kita di Palestina sekarang, Bapak Ibu. Mungkin secara zahir mereka menderita. Tapi di sana Bapak Ibu, iman mereka tidak bisa dibandingkan dengan iman kita. Karena ujian yang Allah berikan kepada saudara kita di Palestina itu selevel dengan iman mereka. Dan mereka Bapak Ibu semua menghafal Quran. Terbaik zaman ini. Gak ada pilihan Allah untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Makanya kita gabung untuk membantu mereka. Supaya nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kita mengatakan, ya Allah, aku sudah membantu mereka. Aku sudah bergabung dengan doa kita. Dengan doa. Jangan izinkan apa-apa kita. Coba, mereka lapar, kita lapar juga. Udah jangan makan. Itu buatan Yahudi, jangan makan. Jangan beli. Kita nikmati aja. Coba, saya ingin tanya, ada nggak produk Yahudi nasi goreng? Makan nasi goreng aja, nasi uduk ada nggak? Nggak ada, makan nasi uduk aja, nggak usah pakai KFC dah, apa dah gitu. Udah, cari yang buatan lokal di sini dah. Itu, soto, masya Allah, rawon, nggak ada produk Yahudi, nggak ada. Wah, kita tuh banyak apa pilihannya, masya Allah. Masya Allah. Jadi ingat nih, yang ketiga, prasangka baik kepada gimana nih? Tangannya, senyum. Prasangka baik kepada Allah. Pertama apa? Jaga hubungan dengan Allah. Kedua, bersyukurlah. Ketiga, prasangka baik kepada Allah. Atau positif. Lagi. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Kedua, bersyukurlah. Ketiga, positif. Senyum lagi. Positif. Nanti ibu pulang ke rumah sambut suami positif. Mantap tuh. Insya Allah malam ini pokoknya malam pertama lagi Bapak Ibu. Insya Allah semangat. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat. Apa itu? Yaumiddin. Apa artinya? Pemilik alam akhirat. Ke depan. Pemilik alam. Tangannya ke depan. Pemilik alam akhirat. Artinya apa Pak? Akhirat tujuan kita. Halo? Ya, akhirat tujuan. Yang semangat. Akhirat tujuan. Lagi. Nah, kalau akhirat tujuan berarti dunia keperluan. Dunia apa? Keperluan. Apa kata Allah? Wa taghi fi ma
atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan lupa dunia. Jangan lupa Tuhan. Bukan kejarlah duniamu. Masa kejar dunia sampai hari nggak sholat? Apa itu? Itu bukan keperluan, tujuan. Dunia terus di dunia, keluar dunia lagi. Kapan akhiratnya? Pas sholat Allah, waduh belanjaan belum itu ngurus. Waduh sebentar lagi aku mau ke pasar, mau belanja apa aja ya. Waduh nanti ini suamiku nggak kasih uang belanjaan lagi. Waduh gimana nih? Mikir terus nggak berhenti sedang sholat. Mana akhiratnya itu? Jadi ini Bu, karenanya dalam ayat Al-Fatihah ada ayat tentang akhirat, dan Al-Quran dari awal sampai akhir banyak bicara tentang akhirat sebagai tujuan. Pak Ustadz, keperluan itu seperti apa? Keperluan itu seperti WC di rumah kita. Siapa yang bangun rumah menjadikan WC tujuannya? Siapa? Coba, kalau bangun WC di rumah tujuan itu keperluan. Masa langsung WC itu keperluan. Berarti WC keperluan itu tujuan. Keperluan, kalau masuk selesai keluar. Ini enggak, dunia 24 jam keluar. Berarti sama dengan ngumpet di mana? Di WC. Begini nih, ini manhaj kehidupan. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin, itu adalah tujuan. Itu tujuan. Jangan dibalik Pak. Ini dia prinsip hidup orang Islam. Ini adalah Fatihah yang kita baca setiap hari. Ini kita baca setiap hari Pak. Maliki Yaumiddin, akhirat tujuan, dunia keperluan. Gitu. Jangan diperbudak dunia. Coba saya tanya nih, Bu, Pak. Bapak Ibu punya uang 50.000 rupiah saja. Makannya berapa piring? Satu piring. Bu, jawab Bu. Satu piring. Bapak makan berapa piring? Satu piring. Bapak Ibu punya uang 100.000, makan berapa piring? Satu juga. Punya uang 1 miliar, satu piring juga. Punya uang 1 triliun, satu piring juga. Itu dunia. Apa yang dicari? Makan itu konglomerat punya satu piring juga. Bahkan sekarang sudah banyak penyakitnya. Enggak benar itu. Aduh. Udah. Semakin kita berpikir akhirat, semakin bahagia. Karena akhirat immaterial. Semakin kita berpikir benda-benda, semakin sempit. Itu dunia. Dunia itu benda. Benda itu makan tempat. Semakin banyak urusan benda-benda, semakin sempit hatinya. Coba pagi-pagi mobil banyak, macet. Halo, macet nggak? Kenapa? Macet nggak? Kalau Ibu ingin menikmati jalan, keluar jam 1 malam. Lancar, Masya Allah. Itu semakin benda sedikit, semakin lapang. Tapi semakin banyak benda, semakin sempit. Itu dalam hidup. Makanya kata Allah, Maliki Yaumiddin, jadikan akhirat sebagai tujuan. Dan karena itu Al-Quran dari awal sampai akhir banyak bicara tentang akhirat. Yang kelima, apa yang kelima? Iyyaka na'budu
wa iyyaka. Apa ini sini? Ibadah. Hidup untuk ibadah. Tangannya hidup untuk lagi ibadah. Ada hubungan Allah. Ketiga, lima, hidup untuk ibadah. Siapapun yang hidupnya untuk ibadah tidak akan berbuat maksiat. Misalnya nih Pak, mau mana Pak? Mau mencuri, kan ibadah. Nggak mungkin Pak. Maling itu nggak pernah dia berniat ibadah, nggak mungkin. Nggak mungkin pas dia mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Maling. Jadi setiap maksiat nggak akan ada Bismillah. Karena bukan ibadah. Jadi semakin seseorang visinya ibadah, semakin terjaga dari maksiat, semakin terjaga dari kotor, dan dia tidak akan mengizinkan hal masuk ke rumahnya. Kalau dia pejabat, tidak akan bersih. Kenapa? Jabatan itu ibadah. Kalau dia sebagai karyawan, tidak akan mengkhianati tugasnya, karena ini ibadahku. Dia pedagang di pasar, tidak akan pernah menipu, karena ini ibadahku. Kalau dia sebagai keluarga di rumahnya, dia tidak akan riba, ini ibadahku. Itu pribadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini manhaj Pak, ini pedoman. Makanya kalau baca Al-Fatihah, jiwai seperti ini, tanamkan jiwa itu. Aku untuk ibadah. Selesai sholat, ibadah. Ini bukan sekedar ritual, bukan. Jiwai itu ayat. Bawa kepada kehidupan nyata, menjadi kehidupan yang hakiki, sehingga kita menjadi indah dalam hidup bersama anak. Ini misalnya ibu membuatkan teh di pagi hari buat suami, niatnya apa? Ibadah, gitu. Nanti bapak ingin melakukan hubungan sama istri, niatnya apa? Ibadah. Bilang, ma, ibadah yuk, gitu. Setuju nggak? Setuju. Gitu Pak. Apa kata Nabi? Perhatikan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berhubungan suami istri dan pahala? Kata Nabi, kenapa kau dapat pahala? Karena kalau kamu melakukan itu di tempat yang halal, berdosa dosa. Berarti kalau melakukan di tempat yang halal, dapat pahala. Masya Allah Pak, luar biasa. Itu ibadah. Masya Allah, indah sekali. Jadi Islam itu indah sekali. Kalau kita memaknai dengan jiwa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mulai sekarang nggak perlu pakai istilahnya suami istri. Belanjaan udah tulis di pintunya, self service ya, langsung. Terus bapak juga mikir-mikir mau ngasih belanjaan. Bapak jangan mikir-mikir, ini istri bapak, kasih semua, ini uangku ada buat kamu. Semua uang milik, semua uang milik. Nah, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu apa artinya? Lurus, istiqomah, enggak belok-belok, enggak mincong-mincong, lurus. Kalau lurus cepat nyampe enggak Pak? Lurus nyampe enggak? Cepat. Coba bapak mau pulang ke rumah, mampir sini, mampir sini, mampir sini, nyampe enggak? Enggak nyampe-nyampe. Coba lurus, cepat nyampe enggak? Nah ini jalan ke surga. Jalan ke surga lurus, istiqomah, enggak belok-belok.
Ini haram, jauhi. Ini halal, ambil. Itu terus. Ini haram, menggiurkan, jumlahnya banyak. No, haram. Ini halal sedikit, gak apa-apa. Yang penting halal. Gitu prinsip hidup. Gak usah tergiur hidup. Gak usah ngambil yang haram. Karena setiap yang haram itu bukan jatah. Yang jatah kita halal saja. Itu namanya sedikit ngasih kesempatan akan ketagihan. Makanya setiap yang haram Allah menggunakan bahasa apa? Wala taqrabu, jangan dekati. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena kalau pernah mencoba langsung ketagihan. Jangan dekati. Reunian CLBK, cinta lama bersemi kembali, Masya Allah. Nah, itu sudah mulai itu begitu. Udah jangan beri kesempatan. Namanya ihdinas siratal mustaqim, lurus. Seperti apa Ustaz? Dalam Al-Quran Allah mencontohkan seekor binatang namanya lebah. Bahasa Arabnya apa? Bapak Ibu, lebah ini kelebihannya apa? Dia tidak pernah hingga kecuali tempat yang baik dan tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik dan tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Apa yang berubah? Diberi madu asli. Madu asli itu kalau dia dihidupkan korek di sudah jalan. Kalau dibawa pulang itu pecah piring, pecah televisi semua itu. Itu benar seliru. Sudah mulai mengerti nih. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti apa? Seperti lebah. Masya Allah, Masya Allah. Kata Allah, jangan seperti lalat. Lalat itu kan di tempat yang baik datang, di bangkai datang juga, di kue yang lezat datang, di kotoran datang juga. Ini disebut oleh Allah juga. Manusia disebut oleh Allah mudzabzabina baina dzalika la ilaha wa la ilaha illa jelas. Dia ikut ke sini ikut. Tidak akan seorang istri yang dipimpin oleh seorang suami seperti lalat, dan tidak akan pernah bahagia seorang suami didampingi seorang istri seperti lalat. Harus ihdinas siratal mustaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini dia surga bagi orang-orang yang istiqomah. Jadi yang kelima apa? Hah? Yang keenam apa? Istiqomah. Sebutkan. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, positif. Yang keempat, akhirat tujuan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Yang keenam, yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
masa lalu. Masa lalu ada dua model, kata Allah. Ada model orang sukses seperti para nabi, orang soleh, para ulama, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ada model orang gagal, yang mereka ini orang-orang yang Allah murkai dan mereka orang sesat. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Nah, makanya di rumah kita harus ada buku sejarah para nabi. Anak-anak kita harus hafal, harus tahu sejarah para nabi, para sahabat, para tabi'in. Baca. Quran itu isinya sepertiga tentang masa lalu. Cerita tentang orang sukses, para nabi. Makanya nama surah ada surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, surah Muhammad. Ada juga orang gagal, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Harus ceritakan dalam Quran semuanya. Nah, itu. Kalau urusan sukses, langsung ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau untuk orang gagal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak. Itu resisten. Jangan ikut-ikutan. Sudah jelas gagal diikutin. Masa gagal diikutin? Sudah jelas orang lagi mabok, masa ikut mabok juga? Sudah jelas ini riba haram, ini makan riba juga. Kemana kita hidup seperti itu? Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim. Harus resisten, nolak, bukan ikut-ikutan. Ini manhaj kehidupan. Ini surah Al-Fatihah. Ini kita baca setiap hari. Inilah dia inti Quran semuanya. Nah, kalau kita baca Al-Fatihah dengan makna seperti ini, nanti selesai sholat kita langsung hidup baru, semangat gitu. Itulah dia 7 prinsip dalam surah Al-Fatihah. Dan ini ringkasan semua Quran. Otomatis kalau semua Pak mengamalkan ini, otomatis mengamalkan semua Quran. Pertama apa? Jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, bersyukurlah. Yang ketiga, positif. Yang keempat, akhirat tujuan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Yang keenam, istiqomah. Yang ketujuh, belajar dari masa lampau. Siap? Siap berubah? Malam ini siap berubah? Betul? Ya, semuanya angkat tangan. Wahai setan, bye-bye setan. Mulai malam ini, aku tidak akan tergoda lagi olehmu. Aku akan semangat bersama Allah. Bye-bye setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir Faisal Fat